Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Selvia dengan NIM 2002 09 125. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan jasmani dan psikomotorik yang diampu oleh Ibu Daniah SSI MPD. Pembahasan yang pertama ialah pengertian perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani atau sering disebut sebagai physical development adalah sebuah proses pertumbuhan yang dimulai dari masa bayi dan terus berlanjut hingga masa remaja akhir. Jadi, sejak lahir, jasmani seorang itu telah tumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, yaitu pada perkembangan kecerdasan seseorang yang tidak berhenti dalam umur 25 tahun. Sebab perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan jasmani. Kemudian yang kedua ialah aspek-aspek perkembangan jasmani. Terdapat 4 aspek perkembangan jasmani menurut Kuhlen dan Thomson, yaitu yang pertama ialah sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua otot. Otot, kekuatan dan kemampuan gerak, motorik. Kemudian yang ketiga ialah kelenjar, endokrin, perubahan pertumbuhan pola tingkah laku baru. Kemudian yang terakhir ialah struktur fisik atau tubuh, perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian yang ketiga ialah faktor penghambat pertumbuhan jasmani. Adapun faktor penghambat pertumbuhan jasmani ialah yang pertama, faktor keturunan. Artinya, bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga pandai. Walaupun menurut hukum keturunan, hukum genetika tidak selalu dapat sedemikian halnya. Kemudian yang kedua ialah faktor pembawaan. Artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya seperti busung, kepala, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani. Yang ketiga ialah faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan, sebab faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak. Maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmani. Nah, itulah beberapa faktor penghambat pertumbuhan jasmani. Baik, yang keempat ialah pengertian perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik yaitu perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmaniah dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, kemauan dari dalam diri seseorang. Baik, yang terakhir ialah faktor-faktor penghambat pertumbuhan psikomotorik, yaitu pertama ialah faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik,
Saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa, karena karakteristik seorang anak sangat sensitif. Apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat. Dengan kata lain, memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya, anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Kemudian yang kedua ialah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasanya berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.